semangat ya kan? Hari ini kita ketemu lagi di acara Rumpi No Secret. Saya Kak Ros, ditemani oleh Dani di pojok sana, dan tentunya juga ditemani oleh beberapa bintang tamu yang sudah siap berbagi ceritanya. Salah satunya ada pengantin baru yang masih mesra banget, ada Anissa Bahar dan apa panggilannya? Mansya. Halo. Akhirnya kamu muncul juga, kemarin cuma ngintip-ngintip di situ ya. Nanti kita ngobrol ya, ini ketemu ya cepet banget ya, sebulan kenalan ya, 2 minggu Bu. 2 minggu langsung nikah. Jadi pengen nanya gitu ya, tapi sebelumnya kita kepojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana, menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini ada foto terbaru dari Amar Sony yang beredar ke dia pasca dipindahkan ke Nusa Kambangan gitu ya. Dia rambutnya dipelontos. Terus dia bawa apa itu? Kayak selimut, buat mandi kali ya, apa sih? Ada jerigen juga gitu, tangannya masih diborgol dan masih ditutup gitu matanya ya. Nah, ini yang menarik adalah ada statement dari Dirjen Pemasyarakatan Pak Masudi gitu ya, yang meluruskan berita bahwa kalau sebelumnya kan beritanya bahwa Amar Sony ini diduga terlibat dalam peredaran narkoba dari dalam rutan. Tapi ternyata menurut Pak Masudi, dia itu kedapatan menyimpan 1 linting ganja di dalam selnya. Jadi tidak ada dia tidak terlibat dalam pengedaran begitu. Nah, ini tentu saja menimbulkan tanda tanya buat keluarga, terutama kalau memang kedapatan itu tidak terlibat dalam pengedaran, kenapa dibawa ke Nusa Kambangan. Coba kita lihat dulu seperti apa statement dari Dirjen Pemasyarakatan berikut ini. Ini cukup jelas ya intonasinya Pak Dirjen. Tapi kalau kita merujuk pada sebelumnya, kenapa beredar berita bahwa Amar Sony diduga terlibat pengedaran narkoba dari dalam rutan, itu dari yang dikutip dari statement Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Pak Fatah Khotib Udin ya, dan menyebut dari hasil penyelidikan terungkap narkotika itu ini. Jadi Amar disebut menjual barang haram dari rutan Salemba bersama 5 tersangka ya, dan disebutkan didapat Amar dari sosok penyedia dari luar rutan, dan disebutkan juga di situ bahwa transaksinya dengan pihak di luar rutan itu melalui pesan aplikasi Sangi. Tapi kalau kita baca ya, penyerahan narkotika jenis sabu dan tembakau sendiri dilakukan di dalam lingkungan rutan penyerahannya ya. Proses komunikasi transaksinya melalui dengan orang luar. Tapi ini sebenarnya memang tidak ada subjek subjeknya enggak. Ini subjeknya siapa maksudnya nih, Amar Sony yang melakukan itu atau 5 orang itu atau apa begitu ya. Karena kalau menurut keterangannya kuasa hukum Amar Sony, kejadian ini sebetulnya sudah terjadi di bulan Januari ya. Pada saat Amar Sony memang masih ada di rutan. Jadi rutan itu adalah pada saat terdakwa ini masih dalam proses persidangan, belum diputus sehingga belum dipindah ke lapas. Ini masih di rutan. Di situ ada beberapa orang yang kedapatan memiliki barang terlarang, dan ketika ditanya ngakunya dia beli dari luar, tapi ngambil di dalam rutannya, ngambilnya melalui Amar Sony. Tapi ketika dikonfirmasi ke Amar Sony sendiri tidak kenal dengan 5 orang ini gitu ya. Coba kita lihat dulu seperti apa penjelasan dari kuasa hukum Amar Sony berikut ini. Dipikir saat itu udah selesai ya Om ya. Kenapa berpikirnya udah selesai? Ya karena udah dipanggil pengacara, terus dia juga udah dihukum secara SOP di Selti 40 hari. Diisolasi ya? Diisolasi itu 40 hari tidak boleh bertemu ya, apalah segala macam. Aku pikir udah selesai dan saat itu tidak ada pemberitahuan apa-apa lagi. Tiba-tiba Bang Amar telepon mau dibawa ke kejaksaan gitu. Jadi shock banget kita. Itu sebenarnya kita nggak mengkhawatirkan sebetulnya kan, karena suasananya aja yang seperti dramatisir kan. Jadi kalau kronologisnya itu kan ada orang yang ditangkap. Oh, ada orang yang ditangkap. Nah, hasil apanya kan ditanya di mana dong barangnya. Oke. Nah, barangnya katanya datangnya dari Amar. Oh, oke. Nah, itulah diketemukan dengan Amar kan gitu. Nah, di situ ada 5 orang yang udah ditangkap. Nah, pengakuan dari yang orang ini ada salah satu mengatakan barang itu dari Amar. Nah, padahal Amar sendiri tidak kenal sama orangnya itu. Kan gitu. Dan barang bukti yang menurut kronologis ini nggak ada satupun yang didapat dari Amar. Ya waktu itu kita kan datang ya ke bagian
pengamanan itu. Nah itu katanya memang dia ini diindikasikan memasukkan barang terlarang. Memasukkan. Ya. Kemudian udah dilakukan penghukuman, hukuman isolasi selama 2 bulan. Nah udah tercatat di buku register. Kalau menurut kuasa hukumnya ya, pada saat kejadian di bulan Januari itu dia sempat diperiksa oleh polisi, tapi pada saat itu Amar tidak didampingi oleh kuasa hukumnya dan bahkan sudah menjalani sanksi hukuman dari rutan atau lapasnya itu berupa isolasi gitu. Nah, keterangan dari Pak Dirjen tadi kemudian di-repost oleh Aditya Sony. Dia tulisannya begini: terus kenapa harus dibawa ke Nusa Kambangan, Pak? Tolong dikembalikan abang saya, Pak, gitu. Kemudian dokter Camelia juga merepost dan ini, lah jadi gimana yang benar, Pak? Kemarin dibilang pengedar, sekarang baru diluruskan, katanya gitu. Ya, komentar netizen coba kita baca. Yang pantas dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor yang majoh duit rakyat, itu yang pantas berada di sana. Baru klarifikasi kemana aja, Pak, gitu. Yang berikutnya, 1 linting sampai ke Nusa Kambangan, terus main tangkap aja gitu, Pak, belum ada putusan udah main bawa aja orangnya ke Nusa Kambangan. Terus kenapa sampai dibawa ke Nusa Kambangan? Nggak adil, ini harus diusut sampai tuntas. Kasianlah Amar. Yang berikutnya ada lagi, nggak, itu habis ya. Kita tunggu aja sih bagaimana nih kelanjutannya ya. Tapi itu ya, ya gitulah. Oke, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Anissa Bahar dan Mansya. Kita lihat profil mereka berikut ini. Pasangan yang masih hangat baru 2 bulan. Ya ampun, kita langsung masukkan saja mereka ke dalam ruang gelar perkara. Ini walaupun masih dalam fase-fase bulan madu ya. Silakan Anissa, ada yang mau disampaikan ke Mansya? Mansya, stop begini, stop begitu. Kamu juga ya. Panggilannya apa? Panggilannya apa? Panggilnya sayang. Oh, sayang. Sayang. Stop ini ya, oke? Kita mulai dari sekarang. Anissa dulu. Mansya, stop. Kamu maksa aku nge-gym terus setiap hari nemenin kamu. Aku capek. Sayang, kamu stop makan-makan malam. Makan-makan tepung, gorengan, minyak, gula, stop. Gak bisa. Mansya, kamu stop ngentutin aku. Silakan. Kamu stop larang aku kentut. Itu gak mau. Bila gini kalau kentut masa ditahan gimana sih? Aduh, aku jadi merasa kayak orang ketiga di sini. Oke, lagi lanjut Anissa. Mansya, stop. Kamu suka nggak percaya diri. Sayang, kamu stop tidur tengah malam. Ngapain dia nonton dulu ya? Stop kamu cariin aku film yang aku nggak suka. Oke. Kamu stop beliin makanan yang aku nggak suka. Apa sih yang kamu nggak suka makanannya? Nih, dia kan suka cilok, yang tepung-tepung gitu, gorengan-gorengan, gitu kan, terus manis-manisan. Dan aku gitu. paksa dia untuk makan. Itu yang membuat perutnya bloating, Bu. Jadi dia Jadi laparnya itu kan laparnya di mata doang. Oh iya. Jadi yang tukang ngabisin kan aku. Iya. Oh gitu. Pantesan dia fitness setiap hari. Oke, baiklah. Biar semakin hangat pasangan ini ya, kita langsung dudukan saja mereka berdua ke kursi fitnah atau fakta. Ya ampun, ini maksudnya apa sih? Ini penyiksaan semua judulnya ya. Kan belum pernah duduk di pelaminan, kita belum lihat ya. Duduk di kursi panas aja dulu. Oke, baiklah Mansya. Kamu kan kemarin cuma ngeliat dong dari jauh tuh ya kan. Anissa Bahar harus dipaksa dulu. Oh, dipaksa. Berapa hari, berapa malam dipaksanya? Lumayan. Akhirnya kenapa mau? Sampai keluarga aku semua turun tangan maksain dia. Oh, dipaksa. Oh, ini peer pressure dari keluarganya Anissa Bahar. Pantesan. Oke, baik. Anissa dan Mansya duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur, apa adanya, nggak boleh bohong. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Anissa Bahar, ya. Walaupun yang menyuruh kamu untuk buruan nikah itu adalah keluarga kamu, tapi kamu emang sengaja nggak ngasih tahu anak-anak kamu karena kamu nggak pengen diatur-atur sama anak-anak kamu. Fitnah atau fakta? Fakta. Emang iya, emang anak-anak suka ngatur emang? Takut komentarin ya? Bener, anak aku tuh banyak aturan. Emang kamu enggak? Iya juga sih. Coba kita lihat ya curahan hati Juwita Bahar. Kita lihat yang berikut.
tiba-tiba Anissa Bahar ternyata udah nikah gitu kan. Kita pikir itu masih pacarnya gitu. Kamu sendiri taunya dari mama langsung atau dari media? Dari status WA. Jujur kan? Status WA tiba-tiba mama udah nikah. Gitu. Serius, status WA-nya tulisannya apa emang? Ya udah nikah, udah foto nikah gitu. Foto jam kabul aja. Kabul. Kayaknya mama balas dendam ya, Langsung ya. ngecek. Mama kayaknya balas dendam ya sama aku ya. Karena aku nggak ngundang mama ya. Iya kan sih? Iya. Iya kan? Iya, aku nggak undang mama waktu aku nikah, sekarang mama nggak undang aku. Jelly tahu nggak? Ya akhirnya tahu kita di situ, bareng-bareng tahu. Jadi anak-anaknya nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak. Jadi kapan resepsinya, pernikahannya? Lupa tuh tepatnya. Kalau resepsi mah nanti akan ada. Katanya sih. Nanti katanya akan ada. Bu, oke, sebelum nikah kan emang nggak kasih tahu. Iya. Udahannya juga nggak ngasih tahu, Bu. Oh, kasih tahu. Katanya mereka taunya dari status WA. Iya. Itu mah sama aja kasih tahu. Oh, kasih taunya gitu. Iya. Cuma keluarga kakak aku, adik aku udah sih. Oh, oke. Kamu ngasih tahu keluarga kan? Iya, ngasih. Aku kan sebelumnya juga berhubungan sama keluarga dulu, video call apa gitu. Anak-anak nggak tahu nih. Nggak ada. Tapi anak-anak tahu kan kalau maksudnya kamu lagi deket sama Mansya? Nggak juga. Enggak deh. Enggak deh. Iya. Enggak. 2 minggu doang nih, tiba-tiba orang baru ya. Untung anaknya udah pada nikah, udah pada chill ya. Enggak, itu enggak reaksi mereka tuh gimana? Itu kalau itu kan udah ketawa-ketawa aja ya waktu kita undang di sini. Aslinya mereka tuh reaksinya gimana? Iya kaget. Kagetnya gimana? Mama gitu. Mama bener udah nikah. Gitu terus. Iya udah. Ya udah. Bener kamu balas dendam. Karena Jui nikah nggak ngundang kamu balas dendam. Jadi hanya keluarga kakak-kakak kamu aja yang tahu. Kakak aku, adik aku. Anak-anak nggak tahu. Teman-teman sahabat kamu juga nggak ada yang tahu. Nggak ada. Iya, enggak ada. Kenapa sih buru-buru amat? Karena kan cuma 2 minggu kenal ya. Menghindari dosa lah. Kan kita dua orang dewasa yang. Tapi udah yakin tuh 2 minggu tuh yakin tuh dari mana? 2 minggu yakin gimana? Ada yang berbulan-bulan dia nggak yakin ya kan? Bertahun-tahun dia nggak yakin. Ini cuma 2 minggu doang yakin. Iya, beda, hatinya beda. Oh, hatinya beda. Dikasih apa dia? Dikasih semua password ini ya? Justru dia yang ngasih apa ke aku gitu. Yang ngasih apa ya? Membuktikan kalau dia password sosial media dihapus itu. Iya, semua uang dikasih ke kamu. Iya. Dia pegang cuma 50.000 doang. Iya. Terus ini apa namanya kayak nomor semua ganti. Jadi yang ada di nomor dia sekarang itu cuma keluarga dan keluarga saya udah. Pinter banget kamu, paham banget Anissa Bahar ya. Kalau aku tuh mikirnya kayak gini tuh, emang dia pantas sih diperlakuin seperti itu. Kan, ya kenapa? Karena kan gini, kemarin waktu aku belum sama dia kan, otomatis kan nggak masalah lah kalau aku masih kontakan sama teman-teman. Iya. Karena aku kan belum punya dunia sendiri. Gak usah teman-teman, cewek-cewek bilangin. Jadi pas aku udah nikah sama dia, aku rasa aku udah punya dunia sendiri nih, dunia berdua. Jadi aku fokus aja sama dunia aku, dunia luar udah. Udah yang di luar itu hanya numpang dalam dunia mereka. Kamu dulunya udah ngefans sama dia atau biasa aja awal-awalnya? Dulu aku tahu dia kayak gitu. Aku tahu dia siapa aku tahu kayak gitu. Tapi ketemu secara langsung tuh belum pernah. Terus belum pernah. Beda rasanya gimana waktu ketemu secara langsung? Nah, aku tuh pertama kali ketemu sama dia tuh aku lihat tuh, aku kira ya paling kalau ketemu tuh ya siapa sih kita kayak gitu kan dianggap kayak gitu. Ternyata enggak kayak gimana gitu. Dia, gimana? Orangnya halo gitu, pokoknya welcome banget kayak gitu. Terus aku ngerasa baik banget ya orangnya kan. Gimana Bu halonya Bu? Hai, halo, apa kabar? Salam kenal, kenalin aku Anissa. Ya Allah, adanya Juwita Bahar. Oke, lanjut kita atau fakta. Mas Mansya, kamu emang nggak cerita umur kamu berapa ya? Dan Anissa juga nggak mau deh ditanya-tanya ini beda usianya berapa, karena kamu nggak mau nanti itu jadi bahan berita dan omongan orang yang nggak enak. Fitnah atau fakta? Fakta. Itu mau kamu atau maunya Anissa? Sebenarnya sih mau berdua sih. Mau berduanya begitu ya? Karena kebanyakan orang di luar tuh pasti kalau kita posting sesuatu atau kita lagi live itu pasti nanyanya umur mulu. Aku aja umur terus nih, umur kayak gitu. Mau kasih kado gimana gitu. Dia selalu jawab umur di tangan Tuhan.
Iya. Nah, sekarang kamu udah muncul di TV itu kan berarti kan banyak sorotan publik ya. Gimana rasanya? Kalau kemarin-kemarin kan orang mungkin nggak terlalu tahu ya. Kemarin di bandara dikejar-kejar fans. Iya benar, dikejar-kejar orang minta foto. Jangan enggak ngomong aja sih tuh dia. Aku paling sebel dia kayak gini nih. Suka kayak malu-malu gitu. Iya kalau dia bilang iya ntar dia cemburu. Serba salah ya Bang. Ya manusia ya. Oke lanjut berikut Vita atau fakta Anissa Bahar. Tiap keluar negeri kamu selalu bermimpi bisa pergi bareng suami. Baru akhirnya nih sekarang setelah 9 tahun nggak bisa pergi keluar negeri sama suami, akhirnya kamu pergi juga sama suami. Fitnah atau fakta? Fakta. Vietnam, ini bulan madu atau ada kerjaan emang Bu? Bulan madu sekalian kerjaan. Tapi gini, aku tuh ke Vietnam 3 bulan sebelumnya. Itu bulan Juli, Juli awal, aku berdoa kan di sana. Di Vietnam? Iya, aku berdoa. Berdoa pas sama anak aku, gitu, sama Egi kan. Egi, minta jodoh, mudah-mudahan aku besok kembali lagi ke sini dapat jodoh dan aku mau jodohnya itu dari Tuhan. Ketika aku menikah berarti dia jodoh dari Tuhan buat aku. Oh, itu bulan Juli ya? Bulan Juli. 3 Juli. 30 Juli ketemu dia. Oh iya. Nah, kamu kan kalau dia kan yang rasanya langsung gitu ya. Kamu dari first impression yang ketemu dia tuh apa? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Jadi mulai ada gremet-gremet itu kapan? Di hati. Iya nggak, setelah kita deket, kita jalan, pas hari itu langsung dia langsung nembak. Hari itu malam itu dia langsung nanya, kamu punya pacar enggak? Kalau kamu nggak punya pacar boleh nggak aku deket sama kamu? Kamu pede banget Mansya, luar biasa loh. Sat-sat banget ya Mansya ya. Sebenarnya sih gini, awal mula waktu kita ketemu itu kan, terus habis dari restoran itu kita jalan, di situ kan kita satu mobil, kayak gitu. Aku ngobrol sama dia, aku tanya kan, kamu udah punya pacar apa belum? Biar aku tahu nih, biar kan aku bisa jaga jarak kayak gitu. Ada batas gitu. Tapi kan kata dia nggak ada. Berarti kalau cowok tuh pasti kan, oh lampu hijau nih kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus tuh pas kita jalan-jalan ngobrol terus kayak gitu, nggak apa-apa kalau aku deketin kamu nggak kayak gitu? Aku tanya kan, ya nggak apa-apa kayak gitu. Kalau aku sih sebenarnya kan pertama tuh aku grogi banget ya. Aku tuh sampai 3 kali ke toilet. Cuman ini aku izin aku ke toilet bentar ya. Izinnya mau pipis kayak gitu. Nggak taunya aku nyari ngaca terus ini muka aku berminyak apa enggak sih? Jadi 3 kali Kak. Grogi dia. Berkali-kali ke toilet. Aku pikir ini orang baru 15 menit udah ke toilet lagi makan. Ini baru 15 menit ke toilet. Tapi berani banget gitu, maksudnya kan baru hari itu terus tiba-tiba boleh nggak aku deketin kamu ya kan, itu kayak. Nggak tahu, feel aku aja Kak. Feelnya apa? Aku merasa kayak udah kayak ada satu energi yang bikin kayak ya udah nyatu gitu. Oke, udah familiar aja gitu ya. Baru kenal kayak lama kenal gitu. Udah baru feeling. Oke, baik. Lalu udah nikah 2 bulan ya. Ada yang baru nggak yang baru kamu temukan dari sosok Anissa Bahar dan Anissa baru? Oh, ternyata dia orangnya gini kan, perkenalannya singkat soalnya. Ada nggak sifat-sifat baru, kebiasaan-kebiasaan baru? Apa? Pasti ada. Apa? Ternyata Anissa harus menanggapi Anissa itu harus sabar. Karena istri aku ini soft spoken banget pokoknya orangnya. Oh ya, kebalikan maksudnya ya. Oke, Anissa, apa yang kamu temukan baru? Oh, ternyata suamiku enggak, dia mah baik-baik aja. Baik-baik aja. Dari awal sampai akhir sama aja. Dari awal sampai akhir, malah sekarang aku semakin nyaman terus, masih semakin dibikin nyaman sama dia. Oke, baiklah. Lanjut Vita atau fakta Anissa? Salah. Mansya. Kamu tuh pengen dikenal sebagai suami yang siap siaga, kokoh dan gagah. Makanya kamu kemana-mana itu rajin gendong istri kamu. Termasuk saat selesai manggung kemarin. Fitnah atau fakta? Fakta. Itu cuman sekali itu gendong atau sering? Enggak, sering. Dari itu mana kita, ke mana? kita kemarin kita kan? Kemarin di Vietnam juga dia gendong aku dari patung Ho Chi Minh, muter-muter dan lari. Oh iya, gendong aku lari. Sekalian olahraga ya? Iya, benar. Acara keluarga kemarin bikin perlombaan, gendong aku juga menang. Ya ampun. Terus sering banget gendong, sering banget. Oh ya. Kalau aku capek, dia udah digendong. Oh, ada lagunya ya kan? Tak gendong. Ada video itu lagi. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi. Oh iya, kamu bener emang udah di sosmed, udah di dunia kamu hanya Anissa Bahar. Iya, emang bener. Aku kasih semua kayak Instagram aku, WhatsApp aku, bikin baru semua. Facebook aku tuh semua. Jadi orang-orang yang nge-DM itu yang balas
Anis. aku. Oh iya. Jadi jangan ganggu-ganggu yang balas. Terus Yang kalian balas ada aku ya, rencana guys. katanya mau nambah momongan juga, Anissa? Ada, alhamdulillah sekarang puji Tuhan kayak gitu, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Iya. Kayaknya laki-laki deh. Kok aku yang ikut? Gak mau kalah Meli. Berapa tahun kamu kosong? 9 tahun ya, nggak ada pasangan. 9 tahun. 9 tahun maksudnya baru akhirnya ketemu. Iya, kan udah nikah jadi ya. Iya. Kalau kamu berapa tahun kosong? 30. Emang belum pernah pacaran sebelum-sebelumnya? Pacaran. Oh, pacaran udah ada, mantan-mantan ada. Mantan-mantan. Terakhir pacaran sebelum ketemu Anissa? Terakhir pacaran aku kayaknya lama deh kayak gitu. Terakhir putus sama mantanmu terus ke aku berapa? Oh, tahun Januari lalu. ya. Oh, tahun lalu. Aku putus sama mantan aku tuh pas malam tahun baru kemarin. Iya. Makanya dia ingat banget tahun baru jadi setahun. Yang ternyata emang udah jodohnya ketemu ya. Mudah-mudahan langgeng nanti kita ngobrol lagi sama mereka berdua. Berikutnya ada satu sosok yang kemarin juga sempat viral karena dia dengan modal nekat dia ikut sebuah kompetisi dangdut, nggak punya baju tapi punya ide yang luar biasa, itu menggunakan baju plastik sehingga dia sekarang mengenalkan diri namanya sebagai Melody Plastika. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.